Wahabi, satu konspirasi Yahudi menjatuhkan Islam dari dalam. Apa itu Wahabi? Wahabi merupakan satu fahaman yang diasaskan oleh Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Fahaman ini dinisbahkan kepada nama bapaknya Abdul Wahhab sebagai Wahabi, tidak kepada namanya sendiri sebagai Muhammadi. Ini adalah ijtihad ulama supaya umat Islam tidak keliru dengan ajaran Islam sebenar dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Siapakah Muhammad ibnu Abdul Wahhab? 1793, lahir di kampung Ainiyah, Najd, Arab Saudi. Ibnu Abdul Wahhab adalah seorang yang lemah pikiran dan gagap. Ayah dan abangnya sendiri menganggap dia sebagai anak yang tidak siuman. Ibnu Abdul Wahhab sangat terpengaruh dengan ajaran Ibnu Taimiyah yang mengasaskan fahaman Mujassimah. Kemudian dia mengembara dan belajar di Basrah, berguru kepada Syekh Muhammad Al-Majmu'i. Syekh Muhammad Al-Majmu'i adalah Mr. Hamper, yaitu seorang orientalis dan agen Yahudi dari British. Dia adalah seorang pakar ilmu Islam berbahasa Arab, Turki, Parsi, dan telah lama mempelajari Islam di Turki dan Irak. Mr. Hamper merasuah Ibnu Abdul Wahhab dengan hadiah kawin mut'ah dua orang agen perempuan Yahudi yang menyamar sebagai muslimah. Ibnu Abdul Wahhab kawin mut'ah dengan Safia di Isfahan dan Asia di Siraj. Maka dengan mudah Yahudi mencatur Ibnu Abdul Wahhab semau-maunya mengajar aliran baru dalam Islam sesuai dengan perancangan Yahudi. Dengan ajaran baru itu, Ibnu Abdul Wahhab kembali ke kampungnya, namun ditentang dan diusir oleh bapaknya, seorang ulama Sunni. Kerjasama Yahudi, keluarga Al-Saud, dan golongan Wahabi membentuk kerajaan Arab Saudi. Setelah diusir oleh ayahnya, Muhammad ibnu Abdul Wahhab menyambung terus menyebarkan ajarannya itu ke seluruh Najd. Perjuangan Ibnu Abdul Wahhab itu dipantau oleh Mr. Hamper dan disokong oleh kerajaan British. Ibnu Abdul Wahhab membawa misi Yahudi kepada pemimpin-pemimpin Arab. Pada tahun 1747, Ibnu Abdul Wahhab bertemu dengan Muhammad ibnu Saud. Dia adalah keturunan Yahudi yang menguasai kawasan Duriyah. Ibnu Saud bersetuju dengan tawaran itu. Maka bergabunglah Ibnu Abdul Wahhab dan Ibnu Al-Saud mengembangkan ajaran Wahabi. Di antara ajaran Wahabi ialah siapa yang tidak ikut Wahabi dianggap sesat, kafir, halal darah, dan hartanya dirampas. Dengan fatwa Wahabi ini, maka orang-orang yang tidak ikut ajaran Wahabi dibunuh dan hartanya dirampas. Kaum Wahabi melancarkan perang di dalam dan di luar wilayah Najd, seperti Yaman, Hijaz, daerah sekitar Syria, dan Irak. Mereka membantai 300 laki-laki di kampung Al-Fusul, di wilayah kota Al-Ahsa, dan merampas harta milik mereka. Pasukan Ibnu Saud dan Ibnu Abdul Wahhab itu terus melakukan kekejaman ke seluruh Arab. Siapa yang taat kepada ajarannya wajib berbaiat. Bila melawan, wajib dibunuh dan harta miliknya dirampas. Di antara umat Islam yang paling banyak dibunuh pasukan ini adalah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Namun, ada di antara keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sempat melarikan diri ke Malaysia dan Indonesia. Peninggalan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimusnahkan supaya umat Islam tidak lagi membesarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keturunannya. Pada tahun 1793, Ibnu Abdul Wahab meninggal dunia. Namun ajaran Wahabi makin berkembang dengan sokongan keluarga Al-Saud dan British atau Yahudi. Dinasti Al-Saud dan golongan Wahabi terus meluaskan jajahannya hingga pada tahun 1912 berjaya menguasai seluruh Najd. Yahudi mencetuskan revolusi Arab untuk menjatuhkan Empire Islam Utsmaniyah. Ketika pemimpin Empire Utsmaniyah telah diserang oleh penyakit Al-Wahan, agenda Yahudi seterusnya ialah menghapuskan pemerintahan para syarif Mekah yang bertindak sebagai penjaga Haramain. Yahudi melantik T.E. Lawrence sebagai agen perisikan yang menyusup ke dalam bangsa Arab. Lawrence adalah seorang saintis yang menguasai 6 bahasa utama dunia, termasuk bahasa Arab. Dia sangat menguasai kawasan dan peradaban bangsa Arab, dikenali sebagai Lawrence of Arabia. Lawrence mengesan siapakah tokoh pemimpin Arab yang inginkan kekuasaan. Ditemukan tokoh Syarif Husin, wakil Empire Utsmaniyah di Haramain. Lawrence berjaya menghasut dan menipu Syarif Husin untuk membebaskan diri dari Empire Islam Utsmaniyah. Lawrence menyuburkan semangat nasionalisme di negara-negara Arab untuk menentang bangsa Turki yang memimpin Empire Islam Utsmaniyah. Lawrence adalah seorang gay atau homoseks yang sanggup melakukan apa saja untuk menawan mangsanya. Perhubungan antara Lawrence dan Syarif Husin sangat rapat, bahkan menjadi kawan karib putranya yang bernama Amir Faisal. Amir Faisal berpaling tadah dan memihak kepada Britain. Sejak dari itulah kerajaan Arab menjadi tali barut Britain. Atas nasihat Lawrence, Syarif Husin mengirim surat rahasia memohon bantuan tentara British. Dengan menjanjikan Syarif Husin sebagai penguasa bagi seluruh wilayah Arab, maka mudahlah Lawrence mencatur keluarga ini untuk mengagih-agihkan wilayah-wilayah Arab sesuai permintaan Yahudi. Pada tahun 1915, Britain mulai menduduki kawasan Irak. Akhirnya, pada tahun 1917, Britain menduduki semula kawasan Palestina. Tentara Britain diketuai Jenderal Allenby memasuki Palestina pada 9 Desember tahun 1907. Allenby memijak makam Salahuddin dan berkata, "Hari ini perang salib sudah berakhir." Pada tahun 1918, tentara kolonial Britain menduduki pusat pemerintahan Turki Utsmaniyah, yaitu Istanbul. Perjanjian Faisal-Weizmann ditandatangani pada 3 Januari tahun 1919 dalam persidangan Paris. Weizmann adalah presiden pertumbuhan Zionis dunia. Setelah perjanjian itu, Weizmann menjadi presiden pertama negara Israel. Irak diserahkan kepada Amir Faisal, Yerusalem atau Palestina diserahkan kepada Kristen, Baitul Maqdis diserahkan kepada Yahudi. Pada tahun 1922, setelah tamat Perang Dunia Pertama, persidangan Lausanne diadakan. Hasil persidangan Lausanne, pertama, sistem khilafah Islam ditamatkan. Kedua, khalifah dibuang ke luar negara. Ketiga, harta khalifah dirampas. Keempat, kerajaan Turki baru ditubuhkan atas dasar sekular di bawah pimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Negara-negara jajahan Turki Utsmaniyah diambil alih sebagai jajahan British, Perancis, dan Italia. Lord Curzon dengan sombongnya berkata,
Hakikatnya Turki telah dimusnahkan dan tidak akan bangkit lagi, karena kita telah menghancurkan kekuatannya, Khilafah Islamiyah atau sistem pemerintahan Islam. Yahudi melantik Saudi dan Wahabi sebagai penguasa Haramain. Setelah kejatuhan Empire Utsmaniyah, negara-negara kecil seperti Kuwait, Yaman, dan lain-lain diserahkan kepada kabilah-kabilah yang dipilih oleh Yahudi. Negara-negara kecil itu semua tertakluk pada penjajahan British, Prancis, dan Itali. Janjinya kepada Syarif Husin untuk mengangkatnya sebagai penguasa seluruh Arab hanyalah janji kosong. Syarif Husin hanya mendapatkan kerajaan Jordan yang kecil dan miskin, balasan bagi pengkhianat Islam. Pada tahun 1925, keluarga Al Saud berjaya menawan kota suci Mekah daripada Syarif Husin. Pada 10 Januari tahun 1926, Abdullah Aziz Al Saud ditabalkan menjadi Raja Hijaz di Masjidil Haram, Mekah. Pada tahun 1932, setelah menguasai sebagian besar semenanjung Arab, Ibnu Saud menamakan tanah gabungan Hijaz dan Najd sebagai Arab Saudi. Abdullah Aziz Ibnu Saud kemudian menabalkan dirinya sebagai Raja Arab Saudi dengan sokongan pihak British. Fahaman Wahabi menjadi agama resmi Arab Saudi dan dikembangkan ke seluruh dunia. Mengapa Yahudi mencipta Wahabi? Pertama, Yahudi sangat faham bahwa kekuatan umat Islam adalah pada kekuatan ruhnya, yakni ruh yang sangat kenal, cinta dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, umat Islam mesti dipisahkan dari Allah. Yang kedua, Yahudi sangat faham bahwa kehebatan umat Islam karena berjaya menghubungkan kekuatan ruh dengan kehidupan lahir. Maka keyakinan akan adanya kuasa ruh dalam kehidupan lahir itu mesti dihapuskan. Yang ketiga, Yahudi sangat faham bahwa kunci kemenangan umat Islam adalah adanya bantuan gaib dari Allah. Maka Yahudi menghapuskan keyakinan kepada perkara gaib itu. Ulama sufi dan tarikat yang mempunyai karomah dikatakan sesat dan syirik. Yang keempat, Yahudi tahu bahwa kekuatan Islam adalah pada kecintaan umat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ahlul Bait dan para sahabat. Maka segala peninggalan atau amalan yang boleh menyuburkan kecintaan itu dimusnahkan dengan alasan bid'ah, khurafat, kultus, dan lain-lain alasan yang diada-adakan. Yang kelima, Yahudi sangat faham bahwa selemah-lemah umat Islam, mereka sangat fanatik kepada agama para ulama. Oleh karena itu, ulama baru dan Islam gaya baru mesti dicipta yang sesuai dengan agenda Yahudi itu. Yang keenam, untuk menguasai kota suci umat Islam Haramain, Yahudi tidak dapat menghancurkannya seperti tempat-tempat yang lain, karena ditakutkan umat Islam sedunia akan bangkit menentang Yahudi. Kejahatan Wahabi. Yang pertama, membuat fatwa. Setiap yang bid'ah itu sesat, dan yang sesat itu neraka. Yang kedua, membuat fatwa. Umat Islam yang tidak ikut ajarannya itu sesat, halal darah dan hartanya. Yang ketiga, membunuh keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, menghukumkan sesat keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat yang utama. Yang kelima, menganggap alam roh itu tidak wujud.
Yang keenam, menolak adanya hubungan antara alam lahir dan alam roh. Yang ketujuh, memusnahkan peninggalan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedelapan, dalam mempelajari ilmu usuluddin atau tauhid, menganut fahaman Ibnu Taimiyah, menganggap Tuhan itu berjisim seperti makhluk atau mujassimah. Yang kesembilan, di dalam fikih dibenarkan menampal-nampal mazhab atau talfiq. Yang kesepuluh, mengambil sumber Al-Quran dan hadis tanpa ijma ulama dan kias. Yang kesebelas, melarang keras umat Islam berdoa dengan tawasul atau perantaraan. Yang ke-12, melarang menziarahi kubur sekalipun makam Nabi. Yang ke-13, menghancurkan bangunan di atas tempat lahir Nabi di Suq Al-Lail. Yang ke-14, melarang memuji-muji Nabi seperti membaca qasidah, berzanji, burdah, tahlil, dan sebagainya. Yang ke-15, melarang umat Islam merayakan dan memperingati Maulidur Rasul, Isra Mi'raj, dan semua perayaan hari kebesaran Islam yang lain. Yang ke-16, melarang belajar tentang sifat 20 dan menuduh sesat fahaman Asy'ari, yaitu fahaman kaum ahlu sunnah wal jamaah. Yang ke-17, melarang amalan tarikat, umpamanya tarikat Naqsabandi, Qadiri, Sazali, Saman, Muhammadiyah, dan lain-lain. Yang ke-18, mengundang Amerika untuk mengeksploitasi kekayaan minyak di Timur Tengah. Yang ke-19, berkomplot dengan Amerika membina pangkalan tentara di Arab Saudi. Yang ke-20, meminta bantuan tentara bersekutu dalam Perang Teluk untuk menghancurkan Saddam. Yang ke-21, mencetuskan gerakan teroris seperti Al-Qaeda dan lain-lain untuk memburukkan image Islam. Yang ke-22, mengubah Arab menjadi negara Yahudi dan Haramain menjadi kota Yahudi. Dan lain-lain kejahatan yang merupakan konspirasi Yahudi untuk menghapuskan keyakinan dan kecintaan umat Islam kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya umat Islam mengikut cara hidup Yahudi dan meninggalkan Tuhan Muhammad. Jelaslah bahwa tujuan Wahabi adalah mengajak umat Islam meninggalkan Allah dan Rasul dan mengikuti Yahudi. Wahabi adalah buatan Yahudi. Siapakah yang akan memerangi Wahabi? Wahai umat Islam seluruh dunia, setelah kita tahu rahasia ini, marilah kita perangi Wahabi dan Yahudi dengan langkah-langkah ini. Yang pertama, jangan sekali-kali terpengaruh dengan ajaran ini. Jaga diri dan keluarga Anda dari aliran ini. Yang kedua, berpegang teguhlah kepada ahli sunnah wal jamaah, Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Yang ketiga, kuatkan hubungan dengan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuatkan hablum minallah dan hablum minan nas. Yang keempat, berfikih dengan salah satu mazhab yang empat, Syafi'i, Maliki, Hambali, atau Hanafi. Jangan dicampur-campur. Yang kelima, lawanlah hawa nafsu. Buang segala sifat jahat dalam diri kita dengan bertasawuf berpandukan Imam Al-Ghazali. Yang keenam, amalkan wirid dan zikir secara berdisiplin dan istiqomah, atau amalkan tarikat yang ada mursyid. Yang ketujuh, jangan mudah terpancing dengan tawaran manis atau provokasi Wahabi. Yang kedelapan,
jangan sekali-kali terlibat dengan gerakan militan atau teroris. Yang kesembilan, banyaklah bertaubat atas dosa-dosa sendiri dan dosa umat Islam. Yang kesepuluh, berdoalah kepada Allah agar segera didatangkan pemimpin kebenaran yang dapat menghapuskan ajaran ini.